Letakkan. Sedang apa? Seorang tua yang telah lapar selama 3 hari 2 malam. Hanya ingin makan sisa mie tamu. Dia ditegur oleh pemilik restoran. Bahkan langsung mengambil mie itu. Orang tua itu segera meminta maaf kepada wanita itu. Namun saat dia bersiap untuk pergi, ternyata pemilik restoran memanggil orang tua itu langsung kepadanya. Namun siapa sangka, pemilik restoran tidak meminta, malah memberinya mangkuk mie sapi yang baru dimasak. Nona, saya tidak membawa uang. Saya tidak tahu di mana mencari keluarga saya. Orang tua, mie tadi sudah dimakan orang lain. Mangkuk ini baru saja saya masak. Silakan makan ini. Kakek, silakan duduk. Ibu mengatakan bahwa makanan sisa orang lain bisa membuat sakit perut. Pemilik restoran berbohong agar orang tua tidak merasa bersalah. Dengan berbohong bahwa dia adalah pelanggan terakhir di restoran tersebut. Jadi mie ini tidak perlu bayar. Orang tua sangat terharu dengan kebaikan wanita itu. Dia sudah lama tidak merasakannya. Perhatian yang begitu hangat dan tulus. Dengan cepat orang tua menyantap mie sapi itu habis. Saat itu wanita itu memberikan selembar kertas padanya. Kemudian dia pergi dengan membawa anak perempuannya dan menutup lapaknya. Melihat perlahan hilangnya ibu dan anak perempuan itu, orang tua merasa sangat tidak rela di dalam hatinya. Namun baru saat dia menghapus mulutnya dengan tisu, terkejut menemukan di dalamnya terdapat 500 yuan. Orang tua baru saja ingin memanggil mereka kembali. Saat itu sebuah mobil BMW melintas di depannya. Ternyata cucu CEO orang tua menemukannya. Kakek, akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah cucuku. Ingin mencari kakek. Kondisi pikun kakek Seng semakin parah belakangan ini. Kali ini dia hilang. Lihatlah, semuanya salahmu. Kalau kamu bisa mencarikan menantu perempuan untukku, buatlah beberapa salinan tambahan untuk saya. Apakah saya tidak akan bisa merawat Cicit dengan baik di rumah? Kamu membuat saya harus pergi ke jalan untuk memberikanmu uang. Saya sudah pergi berhari-hari. Baiklah, setelah pulang, saya akan pergi kencan buta. Benar-benar, saya katakan padamu, hari ini saya bertemu dengan seorang gadis baik. Dia sangat baik hati. Baru saja dia masih berjualan mie di sini. Mie-nya sungguh enak, hahaha. Oke, aku akan pergi mencarinya. Kamu ikut saya pulang, ya. Untuk membuat orang tua senang, CEO segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki informasi pemilik warung mie ini. Yang tidak dia tahu adalah, hubungannya dengan wanita ini cukup dalam. Ternyata 8 tahun yang lalu, CEO dibuat jebakan oleh seseorang. Dalam keadaan darurat, dia tanpa sengaja masuk ke kamar wanita itu. Maka keduanya bertemu. Selama 8 tahun ini, dia terus mencari wanita itu malam itu. Satu-satunya petunjuk, hanya sepotong giok yang ditinggalkan wanita itu pada hari itu. Keesokan harinya, direktur datang ke warung makan wanita itu. Direktur mengeluarkan kartu bank senilai jutaan. Katanya sebagai ucapan terima kasih kepada wanita yang membuat mie untuk kakeknya. Namun wanita itu sama sekali tidak percaya bahwa sepiring mie bisa bernilai 1 juta. Tidak mungkin, masa kini begitu banyak orang suka pura-pura kaya. Tidak perlu, mie saya bernilai. Baguslah jika kakek sudah ditemukan. Kalau benar begitu kaya, kakek bisa tersesat. Kamu menolak saya, bukan pria ini. Jika Anda benar-benar begitu kaya, gunakan uang itu untuk kakek. Saya hanya seorang penjual mie. Anda tidak perlu pura-pura kaya di depan saya. Selain itu, masa kini, bukan orang yang selalu diikuti oleh seorang sekretaris. Maka itu benar-benar seorang direktur, bukan? Jika Anda tidak makan, saya akan pergi sibuk dulu. Mama. Sampai kapan kamu akan menekan? Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Pria ini, Anda salah orang. Kita tidak mungkin pernah bertemu. Mama, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu sudah punya anak. Berapa umurnya? Paman, saya berusia 6 tahun. Dia seharusnya berusia 8 tahun. Kalau tidak apa-apa, jelas-jelas dia berusia 6 tahun. Mengapa kamu berbohong? Jika usia 6 tahun juga sesuai. Tapi dia punya suami. Apakah aku terlalu berpikir? Coba atur rambut anak ini. Lakukan tes DNA. Itu adalah Seng. Anak kecil, datanglah. Ini untukmu. Paman dan bibi sudah bilang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Tuan Seng? Ada anak kecil yang begitu lucu. Wuyu, cepatlah. Kita pulang bersama. Mari kita lihat rumah besar.
Mama, kamu lihat siapa namanya? Suami. Semuanya sudah diatur dengan baik. Sayang, kamu sudah datang. Saya sudah menyelesaikannya. Sertifikat rumah, paling cepat dalam 7 hari. Sungguh bagus sekali. Akhirnya keluarga kita tidak perlu. Aku tinggal di rumah sewa sekarang. Terima kasih, sayang. Uang untuk membeli rumah ini. Semuanya dari uangmu. Tidak masalah. Yang penting keluarga kita bahagia. Aku sudah memutuskan. Saya akan mengadakan salah satunya. Pesta pindah rumah yang megah. Saya ingin semua orang tahu. Aku telah menikahi seorang istri yang baik. Ya, pesta perpindahan ini. Kita juga harus membuat semua orang melihat. Aku, menantu baik Li Sunfeng. Lin Xiaowei, 27 tahun. Tuan Seng Lin Xiaowei. Meskipun dengan wanita yang Anda temui 7 tahun yang lalu, wanita yang kamu temui, waktu cocok, tapi aku sudah menyelidiki. Dia sama sekali tidak pernah pergi ke hotel. Tidak ditemukan selama 7 tahun. Tidak mungkin begitu kebetulan. Mungkin aku benar-benar salah. Dan dia dan suaminya Wu Hao membeli rumah besar, akan segera mengadakan pesta perpindahan. Tentang apa yang kamu katakan tentang suaminya, bekerja di pabrik kami, sebagai seorang karyawan biasa. Tapi ada satu hal yang agak aneh. Dia dan suaminya selama ini belum pernah mengurus surat nikah. Dan usianya 7 tahun yang lalu sepertinya masih belum cukup usia pernikahan yang ditentukan oleh hukum. Siapa yang saat muda belum pernah melakukan kesalahan? Semua ini hal kecil. Karena dia tidak meminta uang, maka begitu promosikan Wu Hao menjadi wakil direktur pabrik. Gaji meningkat secara bersamaan. Ya. Sekretaris Su, Anda sudah datang. Apa ini, Direktur Hu? Ini daftar promosi. Wu Hao mulai sekarang menjadi wakil direktur. Ini ditunjuk langsung oleh Presiden Seng. Ya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wu Hao? Ternyata Presiden Seng langsung mempromosikannya dari pekerja biasa menjadi wakil direktur. Sungguh, mereka meminta saya menjadi wakil direktur. Ya, terima kasih, Direktur. Suami. Apa, Direktur? Sayang, kamu benar-benar membawa keberuntungan bagiku. Direktur mengatakan bahwa mereka mempromosikan saya menjadi wakil direktur. Benar-benar, aku sudah bilang, anakku, dia adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Pasti akan sukses. Berapa gajinya? 20.000 sebulan. Aduh, keluarga Wuku akan sukses besar. Suami terlalu baik. Ini benar-benar rezeki ganda bagi istri. Saya sudah memutuskan. Di pesta pendatangan rumah baru 2 hari lagi. Saya tidak hanya ingin semua orang tahu. Saya memiliki istri yang baik. Saya juga ingin mereka tahu. Saya, Wu Hao, naik jabatan. Sekarang menjadi wakil direktur pabrik. Ayo datang. Ayah Sun Feng, keluarga kalian, Wu Hao, sukses. Saya dengar, membeli rumah ini hanya satu di antaranya. Dia juga naik jabatan menjadi wakil direktur pabrik. Tetap rendah hati, hahaha, katanya, masih di ibu kota. Presiden Grup Seng, diangkat langsung olehnya. Presiden Grup Seng itu, kabarnya, jika dia menghentakkan kakinya, seluruh ibu kota akan gemetar. Saya tidak menyangka Wu Hao, kamu benar-benar bisa mendapatkan kenaikan jabatan langsung olehnya. Tuan Seng dan saya memang ada sedikit hubungan. Wu Hao, di masa depan, kamu harus membimbingnya. Bimbinglah kami. Tamu kehormatan datang. Itu bukan ibu kota. Perusahaan-perusahaan teratas. Manajer umum dari grup Huiyao. Selamat datang, Tuan Liu. Sungguh malu-maluin. Tidak terduga keluarga Wu bahkan mengenal begitu banyak tokoh besar. Pindah rumah? Ya, hanya dengan grup Sengshi itu. Memiliki kerjasama yang dalam. Tidak mungkin. Ini juga merupakan garis yang diambil Wu Hao. Oh, Liu, Anda sangat dihormati. Sungguh sebuah kesalahan dalam menyambut. Terlalu keras. Hari ini bukan untuk kalian. Apakah ini acara pindah rumah? Sebagai ayah Sueting, saya tentu saja harus melihat-lihat. Wu Hao bisa mendapat promosi yang direkomendasikan oleh Seng. Mencalonkan promosi secara langsung.
Masa depannya cerah. Saya akan terus bekerja keras. Wow, sungguh cantik di sini. Tempat yang sangat indah. Bagaimana dia bisa datang? Ibu, Lin Xiaowei, apakah kamu datang untuk anak saya? Menjaga mata di malam hari? Apakah itu memalukan? Apakah itu memalukan? Lihatlah apa yang kamu kenakan. Apa ini yang kamu lakukan? Ibu, ini sudah saya. Ini adalah pakaian terbaik. Nenek, ibuku tidak tega membeli pakaian untuk diri sendiri. Jangan sebutkan ibuku. Baiklah, ibu. Jangan sebut Xiaowei. Naiklah dua adalah, yaitu anak saya. Telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, pemilik grup Seng secara langsung mempromosikannya menjadi wakil direktur pabrik. Berapa lama lagi? Sampai di hotel tempat pesta perpindahan rumah mereka. Masih ada 10 menit. Usaha keras anak saya. Semua orang melihatnya. Terima kasih kepada semua yang hadir di pesta perpindahan rumah saya. Sementara itu, saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Orang yang sangat penting bagiku. Ibuku pasti sedang berbicara tentangmu. Karena kehadirannya. Hanya setelah itu Wu Hao sekarang. Saya sudah mendengar. Rumah ini dibeli oleh istri Wu Hao. Anak ini benar-benar beruntung. Saya dengar mereka belum menikah resmi. Saya kira mungkin memanfaatkan kesempatan ini. Berikan dia sebuah pengakuan. Saya pikir seumur hidup saya, ketika sudah seperti ini, kehadirannya membuka kehidupan baru bagi saya, membuat saya menyadari harus terus maju. Dia adalah orang yang tidak akan saya sia-siakan seumur hidup saya. Seseorang yang tidak akan pernah mengecewakannya. Juga orang favoritku. Sebenarnya acara pindahan hari ini, bukan saya yang menjadi pusat perhatian pesta pindahan ini, tetapi dia adalah yang paling saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan istri saya. Wu Hao memberikan semua kredit kepada saya. Ayo, sebenarnya bukan begitu. Dia juga berhasil karena usahanya sendiri. Ayo, itulah sebabnya dia sekarang. Barulah sekarang, Mama dan saya hamil. Keluarga Wu akan bertambah anggota. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan minggu depan. Mengadakan upacara pernikahan. Wu Hao, mengapa? Kita sudah bersama selama 7 tahun. Kamu bilang usiaku belum cukup. Saya menerimanya jika tidak bisa menikah. Kamu bilang setelah membeli rumah, kita akan menikah. Saya juga membelinya. Selama 7 tahun ini, aku bekerja keras merawat rumah ini. Mengapa? Mengapa kamu harus begini padaku? Keluarga Wu ini sungguh tak setia. Mencari alasan untuk menindas. Suaramu lebih pelan, jangan sampai didengar orang. Lin Xiaowei, kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Seharian hanya berjualan di pinggir jalan. Coba cium bau di tubuhmu. Bau asam. Anakku segera menjadi wakil kepala pabrik. Sementara Su Ertong, dia adalah putri kandung Liu. Mereka berdua bersama hanya akan menjadi aliansi kuat. Kau juga, pintar-pintarlah dan pergi sekarang. Lin Xiaowei, kamu dan Wu Hao, ini adalah perbedaan yang besar. Hubungan antara kamu dan dia. Sekarang ada jurang yang tak bisa dilampaui. Hanya aku yang bisa berdiri di sisinya, bisa membantunya naik jabatan. Jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu. Uang 10.000 ini baru saja kuambil. Ambillah, anggaplah sebagai kompensasi selama 7 tahun bagimu. Kompensasi. Kamu berani memukul saya. 7 tahun waktu. 10.000 yuan. Aku bahkan lebih baik mengumpulkan barang bekas daripada menghasilkan uang seperti ini. Kamu memberi muka tapi tidak mengambil hati, kan? Ayah, jangan mempermainkan ibu. Kamu pergi dari sini tanpa kekhawatiran. Sudah lama aku tidak suka padamu. Jangan mempermainkan ibu. Anak kecil yang lucu. Kalau bukan karena hal itu tidak bisa diucapkan, aku sudah muak. Kalian semua pergi dari sini. Kenapa harus pergi? Rumah itu dibeli dengan uangku. Kalau harus pergi, kalian yang pergi. Lin Xiaowei,
Kamu tahu kado pertunangan yang Wu Hao berikan padaku? Apa itu? Apakah itu rumah yang baru saja kamu beli? Tidak mungkin. Saya membayar. Nama saya tertera di sertifikat properti itu. Buka matamu dan lihatlah. Akhirnya, siapa namanya? Kamu menipu aku. Harus menyalahkan. Hanya bisa menyalahkan kamu terlalu polos. Wu Hao, kamu menipu aku. Mengapa kamu menipu aku? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Apakah kamu masih manusia, Wu Hao? Kamu pergi dari sini. Kamu berani memukul anakku. Jangan minta dihormati. Lin Xiaowei, pakaian yang kamu kenakan sekarang. Semua ini milik keluarga Wu saya. Kamu jangan pergi. Ayo, biarkan saya membantu kamu. Penjaga keamanan menelanjanginya untuk saya. Buang dia keluar. Jangan sentuh ibuku. Wu kamu. Wu kamu. Wu Hao, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Wu kamu. Biarkan aku pergi. Wu kamu. Dia adalah ibu dari putrimu. Sisanya adalah potongan giok. Sekretaris Su, hasil tes DNA sudah keluar. Konfirmasi hurang tak berguna ini. Jangan. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak.